Assalamualaikum teman-teman, bersama Miss Tia di sini hanya di Daily Teaching. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Pada video kali ini, Miss Tia akan menjelaskan tentang hewan sahabatku. Ini untuk kelas 6 tema 1 subtema 2. Perkembangbiakan hewan ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Cara mudah mengingatnya, O, mirip seperti telur, bulat. Vivipar, perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Salah satu cirinya adalah mempunyai telinga. Cara mudah mengingatnya, V itu mirip seperti telinga kelinci yang terbalik. Perkembangbiakan hewan, contohnya ovipar, contohnya capung, ikan, kupu-kupu, katak. Vivipar, contohnya kambing, gajah, kelinci, sapi. Sedangkan ovovivipar, bertelur melahirkan, contohnya cicak, kuda laut, dan ular. Ikan adalah jenis makhluk hidup yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Tubuhnya yang licin mempermudah untuk melarikan diri dari musuhnya. Terkadang mereka bersembunyi di balik ganggang laut. Ikan dapat dikonsumsi dengan mengandung protein tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ikan bergerak dengan sirip dan sirip ekor. Sirip samping digunakan untuk bergerak maju. Sirip ekor digunakan untuk mempertahankan tubuh tetap tegak dan mengatur kecepatan berenang. Hewan ini termasuk hewan amfibi, katak, yang dapat hidup di daratan dan di air. Katak berwarna hijau atau berwarna merah kecoklatan. Hewan ini pemakan serangga yang memiliki kaki belakang lebih panjang. Kakinya juga terdapat selaput untuk berenang. Karena kaki belakang lebih panjang, katak dapat melompat dan berenang. Bedanya dengan kodok, kaki belakangnya pendek, sering tidak pandai melompat jauh. Capung termasuk golongan serangga yang makan serangga. Capung terbangnya tidak jauh dari air karena tempat bertelur dan menghabiskan masa pradewasanya di air. Makanannya pun tidak jauh dari air, yaitu nyamuk, larva, lalat, dan lain-lain. Kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu berawal dari telur, lalu ulat, kemudian kepompong, setelah itu kupu-kupu. Berbeda dengan ulat yang makan daun, kupu-kupu hanya menghisap madu dari bunga. Kupu-kupu membantu manusia dalam penyerbukan tanaman menjadi buah. Tidak seperti capung yang memiliki sayap tertutup dan tubuh seperti jarum, kupu-kupu memiliki sayap yang terbuka dan tubuh lebih pendek dari capung. Cicak. Hewan yang mirip seperti kadal ini dapat menempel di dinding dan merayap karena cicak memiliki perekat di ujung jari kakinya. Tidak mudah terjatuh, tapi kadang dapat terjatuh karena cicak dapat mengatur banyak tidaknya perekat yang dikeluarkan. Hewan pemakan serangga ini dapat memutuskan ekornya dan dapat tumbuh kembali, yang disebut autotomi, ketika akan ditangkap mangsanya. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dengan ciri-ciri bernafas dengan insang, memiliki ekor menggulung, memiliki kantong perut, dan kantong renang. Bagian kepala yang memanjang mirip kuda. Satu-satunya jenis hewan yang jantannya dapat hamil. Beberapa kuda laut tubuhnya berwarna sebagian transparan sehingga tidak mudah terlihat. Ular adalah kelompok reptil tidak berkaki dan bertubuh panjang. Sebagian ular berkembang biak dengan bertelur, sebagian berkembang biak melahirkan anak. Ular-ular ini tidak melahirkan seperti halnya mamalia, melainkan telurnya berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya.
Hewan pemakan daging ini sejak dulu dimanfaatkan untuk atraksi atau diambil darahnya, dagingnya untuk obat. Sapi. Mamalia berkaki 4 ini sering dimanfaatkan manusia untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Sepertinya halnya manusia, hewan ini hamil 9 bulan dan melahirkan. Kambing. Hewan bertanduk ini sering dimanfaatkan manusia untuk diambil daging, susu, bulu, dan kulitnya. Hewan berkaki 4 ini memiliki masa hamil kira-kira 150 hari lalu melahirkan. Kelinci. Hewan pemakan wortel ini memiliki telinga dan kaki yang panjang. Kaki panjangnya dapat melompat. Masa hamilnya 28-35 hari lalu melahirkan anak. Sering dimanfaatkan manusia untuk diambil dikonsumsi dagingnya. Gajah. Hewan berkaki besar ini memiliki telinga yang lebar dan hidung yang panjang, juga belalai pada sisi hidungnya. Kehamilannya sulit ditentukan statusnya karena rongga abdominal gajah yang besar. Tahukah kamu, tinggi anak gajah yang baru lahir dapat mencapai 85 cm dan dengan berat kurang lebih 120 kg. Wow! Sering dimanfaatkan manusia untuk membawa barang berat. Akhir kata dari saya, sayangilah hewan di sekitarmu karena mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, thanks for watching, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.